Oke, selamat datang kembali teman-teman. Kita akan melanjutkan video selanjutnya masih seputar view ya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan sebuah data ya ke dalam tampilan view ini. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke Visual Studio Code teman-teman. Oke. Nah, teman-teman silakan pergi ke bagian patch PHP ya yang ada di bagian controller. Kita punya dua metode ya di sini. Yang pertama ada metode index dan juga metode about ya di dalam controller patch. Di video sebelumnya kita sudah berhasil memisahkan masing-masing halaman ya, itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada header, lalu yang kedua itu ada patch atau home, atau kita sebut ini adalah isi kontennya ya, kemudian ada footernya. Nah, di video kali ini juga kita akan membuat sebuah tampilan atau katakanlah template ya, supaya nanti hasil template-nya itu atau hasil tampilannya itu kita nggak perlu lagi memisahkan 3 seperti ini ya, dengan menggunakan 3 view kayak gini. Jadi kita akan menggunakan dalam satu folder yang kita sebut template ya. Jadi nanti cukup dengan memanggil satu view saja kita bisa memanggil semuanya. Oke, kita pergi ke layout. Coba teman-teman perhatikan dalam layout ini ada 2 buah file ya, yaitu footer dan juga header. Tapi di sini kita akan gabungkan footer dan headernya itu menjadi satu file saja ya, yang kita sebut itu adalah template. Jadi kita buat file baru yang namanya adalah template PHP. Di dalam template PHP ini isinya itu adalah gabungan dari header dan juga footer ya. Ini kita copy semua aja ya untuk bagian headernya, simpan di dalam folder atau file template. Kemudian untuk footernya juga kita copy ya, kita taruh di dalam template ya. Nah, sekarang dalam template itu ada footer dan juga header ya. Jadi kita tidak perlu lagi memisahkan antara footer dan header. Jadi kenapa? Karena footer dan header itu biasanya cenderung sama ya setiap tampilan menunya. Jadi kita jadikan satu saja nih dalam folder atau file yang namanya template PHP ini. Nanti yang akan di banyak diubah itu biasanya nanti di dalam ini setelah akhir nav sebelum script ini, nanti yang biasanya akan kita tambahkan sesuatu. Misalnya seperti ini, kita buatnya seperti ini. Kita buka tag PHP dulu ya. Di sini nama variabelnya this, kemudian render section, kemudian nah di sini misalnya kita kasih nama apa ya, konten aja ya, konten titik koma. Kita close saja footer headernya, kita ke control patch. Nanti di bagian sini kita nggak perlu lagi memerlukan 3 view seperti ini ya. Nanti itu kita bahas ya. Sekarang pergi ke ini tampilan home ya, home PHP yang ada di view ya, sorry. Nah ini ya, di bagian sini. Ini kita kembalikan lagi ya teman-teman ke tampilan sebelumnya, yaitu return ya, return view. Yang bagian ini kita matikan aja atau kita hapus ya. Kalau kita lihat, oh ya ini sorry, ini kita hapus ya. Kalau kita cek sama ya teman-teman. Coba foto udah kita hapus.
kita pergi ke page.php ya, controllernya. Nanti di dalam metode indexnya kita udah nggak perlu lagi header dan footer ya, kita modifikasi home-nya aja supaya kita bisa manggil template yang kita buat. Nah ini nanti akan kita ganti ya teman-teman, pakai section yang tadi kita buat di template ya. Kita akan buat seperti ini ya, kita buat $this, lalu folder layout, nama filenya template. Ini bagian kontennya, nanti kita kasih tahu di bawahnya tuh bahwa konten inilah yang akan kita kasih tahu nih. Ini ada nama konten, jadi ini ngasih tahu ya, kalau secara terjemahannya sih, jadi extend ini ya menyambung dari template yang kita buat tadi nih, section ini ya. Kemudian si C itu ngasih tahu kalau misalnya di bagian konten inilah yang nanti akan dipanggil gitu. Nah nanti setelah itu kita jangan lupa di bawahnya itu kita kasih sintaks seperti ini karena saya pakai shortcut ya teman-teman, jadi biar lebih simpel. Tapi kalau dari struktur sintaksnya sih sama aja ya. Nah, kita di sini kasih kasih gitu ya, section. Nah cukup seperti ini, lalu tutup kurung. Jadi si konten ini nanti akan tersimpan di dalam templatenya ya, itu namanya adalah konten, sama ya. Jadi teman-teman harus kasih namanya itu sama. Ini kita save. Kalau kita coba jalankan, oh ini sorry, masih ketinggalan di bagian ini ya, koma. Oke, kalau kita coba refresh, nanti tampilannya akan seperti ini ya, akan muncul 2 buah navbar. Karena di sini kita lihat di bagian rootsnya, di bagian controllernya, nih di sini kita manggil 2 kali header sama footer. Jadi kita hapus aja. Nah, di sini kalau kita refresh, oh ini title-nya lupa ya, kita belum kasih tahu di dalamnya. Jadi kita tambahkan di sini. Data ya, karena kan ini data. Kalau kita refresh, nah itu ya, jadi lebih simple teman-teman. Kita nggak perlu pakai lagi 3 view ya, cukup dengan satu template atau satu view ya, kita masukkan ke dalam sebuah template nih. Template itu bersihkan sebuah konten, yang mana kontennya itu ada di isi ini, diisi dalam home PHP ini, atau halaman home PHP ini isi kontennya ya. Ini sintaksnya seperti ini teman-teman. This extend layout ya, nama foldernya, kemudian nama filenya template. Nah kita ngasih tahu lagi nih, di dalam section ini berisikan sebuah konten. Nanti semua konten dalam ini dimasukkan ke dalam file, atau ya file ini ya, atau kita sebutnya parameter konten ya, yang ada di bagian template ini. Kita masuk ke sini tuh ya. Tadi kenapa double? Karena kita memanggil 2 footer dan header yang sama, jadi double. Jangan lupa di end
section. Semoga ngerti ya teman-teman ya maksudnya. Nah ini juga kita bisa nih pakai di halaman lain juga, misal di bagian about ini ya teman-teman. Kita lihat ke page ini, nanti kita tidak perlu lagi pakai 3 view ini ya. Nah ini bagian nya kita bisa ganti ya, kembali lagi ke return, karena kan satu ini aja, satu view ya. Nah ini kita bisa hapus nih sebenarnya nih ya, ini sebenarnya kita bisa hapus, tapi sebelum kita hapus kita buat dulu aja ya di bagian about. Nah di bagian about ini sama seperti sebelumnya teman-teman, jadi kita buat dulu tag PHP nya ya. Nah, kita kasih tahu this, kemudian extend ya, lalu parameternya, dalam parameternya itu kita panggil folder layout dengan file template ya. Kemudian di bagian sininya kita kasih tahu juga kalau misalnya ini section ini dalam parameter itu adalah konten ya, koma. Nah di akhir div ini kita tambahkan this, kemudian and section tutup kurung di koma s ya, seperti ini. Oke, kelewatan ya. Nah kalau kita save, kita ke about, nah dia muncul ya, tapi navbarnya itu masih muncul header footernya. Jadi kita tinggal ke bagian page ini, kita hapus aja footer dan juga layoutnya atau headernya, kita ganti ke return lagi. Di sini kita taruh variabel data punyanya array data ya. Kita save. Oke, seperti ini teman-teman ya, semoga bisa dimengerti. Jadi sekarang kita tidak butuh lagi file footer ya, kita file headernya. Nah gitu, jadi cuma ada template aja kayak gitu. Sekarang kita akan coba tambahkan untuk bagian kontaknya ya. Kita buat baru dulu di bagian page-nya, public baru ya, function baru maksudnya, kok public baru. Public function, lalu di sini namanya adalah kontak. Kemudian parameternya di dalamnya ini kita buat sebuah data array. Masalah namanya contact us ya. Kemudian kita akan menampilkan sebuah view
yang mana view-nya itu kita akan buat namanya apa teman-teman, kontak ya. Jadi kita buat dulu folder paste, nama filenya adalah kontak. Oke, kalau sudah titik koma, ini kalau kita jalankan pasti error ya, karena kita belum membuat file kontaknya. Ini masih masih dikunci karena di bagian template. Nah, ini belum kita arahkan ya, kita arahkan dulu, kita copy aja lah biar cepat. Sini kita ganti kontak. Kalau kita coba jalankan, error ya, karena kita belum buat file kontaknya. Jadi kita di sini akan membuat file baru yang namanya kontak.php. Jadi kita akan isi ya. Kita isi dulu di sini class container, kemudian row ya, class row, kemudian kolom. Misalnya contoh aja ya, kontak us. Oke, kemudian oh ya, kita lupa ya, di sini kita buat lagi ini bawain lagi tuh variabelnya, jangan lupa ditulis this, kemudian extend ya, lalu parameternya kita isi folder layout template di koma ya, lalu di bawahnya kita buat lagi, biar cepet ya teman-teman. Sini kita buat lagi this section, kemudian parameternya namanya konten. Oke, dan di akhirnya jangan lupa dikasih tag penutupnya ya, biar cepet. Maaf teman-teman, this, kemudian end section. Oke, seperti ini. Kalau kita coba refresh, oh ada yang salah ya. Oh ya, ini kita belum kasih data teman-teman di sini bagian page-nya. Ya. Oke, muncul teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat data baru ya di bagian kontak. Ini contoh aja, misalnya teman-teman, tadi kita sudah membuat data title ya untuk judul. Sekarang kita akan coba buat data baru, misalnya alamat ya, contoh aja ini mah alamat. Kemudian di dalam alamat itu biasanya berisi nama rumah ya, kemudian sorry, ini saya lupa nambahin baru teman-teman, sorry. Ini array di dalam array ya, jadi kita pakai buka kurung. Nah, dalam alamat ini nanti ada nama datanya, itu adalah tipe ya, tipe, kemudian isinya itu adalah rumah, kemudian alamat, kemudian ini nama alamatnya ya, misalnya Jalan ABC nomor 1234
Lalu untuk berikutnya kota ya, misalnya Bandung ya. Ini data pertama, kemudian data berikutnya masih sama ya, itu ada tipe, kemudian hal keduanya itu adalah kantor, koma, lalu alamat, jalan XYZ nomor 100 ya, terus kotanya misalnya Jakarta. Ini saya lupa nambahin lagi teman-teman, buka kurungnya ya. Jadi kita coba untuk looping ya di bagian kontaknya. Nah di sini ya, kita pakai ini ya, tag PHP. Coba pakai for each, lalu nama variabelnya ya alamat sebagai A misalnya, kemudian titik 2 ya. Nah di dalamnya itu nanti kita akan buat sebuah kolom di dalam list li ini, kita buat tag PHP ya. Di sini kita buatnya variabel A ya, yang kita panggil. Dalam variabel A ini kita akan memanggil data tipe ya. Kemudian ini copy aja ya, ini kita copy aja. Tadi itu ada apa aja untuk bagian page nih, tipe alamat kota ya. Jadi di sini kita buat tipe alamat kota. Kita save. Oke, ada error ya, bentar teman-teman. Oh ini ya. Oke, ini coba kita ke page. Oke. Kelewat satu ya teman-teman. Oke, harusnya dikasih buka lagi. Ini tutup kurungnya kurang. Oke, kita coba save ya. Kan? Nah ini muncul ya teman-teman. Jadi sekarang untuk navbarnya bisa semua ya. Kalau kita pergi ke home, ini home-nya. Kalau ke about, ini tampilan about-nya. Kalau kontak, ini kontak ya. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan teman-teman bisa pahami ya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke materi berikutnya ya, tentang model ya. Terus kita akan mulai langsung ke bagian database. Kalau gitu saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.